Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan boleh sempatkan dibaca sendiri nanti secara lengkap. Saya akan menarasikannya. Yang ketika membaca bagian ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Satu sisi ketika kita menempatkan diri dalam posisi Hana, yang saat itu ia memiliki suami Elkana, dan dalam usia pernikahan mereka, ia terus memohon kepada Tuhan untuk dianugerahi anak. Lalu di sisi lain, Elkana punya istri yang lain yang bernama Penina dan memiliki anugerah anak. Saya membayangkan di posisi itu saja kita sebagai perempuan pasti mengalami dinamika hati yang tidak mudah, betul ya? Khususnya kita yang sangat ini sebagai wanita gitu ya. Lalu di sisi lain ketika Hana dengan dinamikanya, ia mengalami tindakan yang tidak baik dari Penina. Elkana suaminya berusaha untuk memahami apa yang dirasakan oleh Hana, sekaligus ia meneguhkan Hana dengan berkata bahwa ia lebih berharga dari anak-anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dinamika ini menurut saya bukan situasi yang mudah ketika kita berada di posisi mereka, baik di sisi Hana, di sisi Elkana, ataupun Penina. Karena sebenarnya situasi ini bukanlah situasi ideal di dalam konteks keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Tentu secara apa adanya saya bilang bahwa punya istri dua itu tentu tidak tidak baik gitu ya, karena pada akhirnya mau seadil-adilnya seorang laki-laki itu pasti akan sangat sulit. Yang kedua, sebagai sesama perempuan, kita tentu berusaha untuk saling dukung dan support. Tetapi dengan konteks yang tidak ideal dalam situasi Elkana, Penina, dan Hana ini, saya yakin akan sulit untuk support karena pasti mereka ingin menguasai atau merasa lebih hebat di depan Elkana, baik dari sisi Hana ataupun Penina. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini secara iman spiritual kita? Kita mau belajar dari sisi Hana, di mana ia dalam segala situasinya, ia terus memohon kepada Tuhan, setia berdoa dan memberikan korban kepada Tuhan sebagai wujud ia percaya bahwa Tuhan pasti akan membela perkaranya. Ini yang akan menjadi perenungan kita saat ini, betapa Hana dengan dinamika yang ia miliki, ia berpengharapan kepada Tuhan. Ada banyak jemaat yang dikasihi Tuhan dalam situasi Hana ini, dia justru orang-orang itu justru memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Hana, ia justru memilih jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi dinamika hatinya, ia curahkan kepada Tuhan, sang sumber kehidupannya. Semoga Tuhan memampukan kita seperti Hana yang terus mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam situasi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.